Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Hari ini kita memasuki minggu Advent keempat yang ditandai dengan lilin sukacita. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana kalian, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia. Kau beserta manusia kekal selamanya. Manusia kekal selamanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa memperingati dan merayakan kedatangan Putra Tunggal-Mu ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terima kasih, kedatangan Kristus menunjukkan bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. Kami yang berdosa tidak Engkau buang dan campakkan, tetapi Engkau justru mau datang mencari kami, bersama-sama dengan kami, turut merasakan yang kami rasakan. Sehingga Engkau bukanlah Allah yang jauh dari kami, yang tidak peduli dengan kami, yang tidak merasakan kepedihan, kesulitan, permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan juga yang memimpin acara ibadah dan perayaan Natal Gema pada pagi hingga siang hari ini, agar kami bisa memuliakan Tuhan, bersukacita, menikmati kebersamaan, dan terlebih disegarkan, dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan juga yang pakai setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, baik para penata layan dan juga khususnya hamba-Mu atau Daniel. Sucikan dan kuduskan setiap kami untuk bisa melayani Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Dan siapkan setiap kami, baik jemaat yang hadir di gedung maupun juga yang mengikutinya online dengan Zoom di tempat masing-masing. Siapkan hati kami untuk menyambut berkat Tuhan, untuk bersukacita di dalam Tuhan, dan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Inilah doa kami. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Gema. Shalom. Aduh, coba gelap banget, ini gelap banget ya. Kayak boleh nyalain bentar gak sih lampunya gitu. Saya pengen lihat teman-teman saya yang cantik-cantik ganteng ini loh. Aduh. Berapa abad kita nggak ketemu nih? 10 ada kali ya? Aduh garing. Oke, jadi kita tuh hari ini sebenarnya mau ada apa sih? Nggak usah ditanya lah, udah pasti Natal lah ya. Tapi aku melihat muka-muka baru di sini ya. Wah, boleh berdiri dong? Yang baru-baru ini. Hai. Satu lagi. 2 ya itu ya, sama 1. Berdiri tolong. Dimohon banget ini teman-temannya pada mau kenalan. Nah, yang paling depan siapa namanya? Hai Cika, say hi dong sama Cika dong. Hai Cika. Yang belakang namanya siapa? Hai Hani. Aduh madu. Hani. Yang situ siapa namanya? Oh Jessica. Hai Jessica. Terima kasih telah datang ke acara kami pada hari ini. Semoga di minggu berikutnya kalian tetap datang, oke? Silahkan kembali. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang baru. Sekalian lihat deh kanan kiri kalian. Nih pada udah berapa lama nggak kelihatan tuh? Kecuali yang ada kakak ya, nggak usah ikutan jawab. Udah pasti seru mah. Yang lain kan kayak, aduh, udah berapa lama nggak lihat lo? 5 tahun kali ya?
Masih baru kemarin. Tapi kan yang lain kayak apa sih baru-baru gitu kan ya, lama gak ketemu kan, kangen gak sih? Aduh sama aku juga. Musuhin aja ya, musuhin ya. Padahal kita semua kangen-kangenan gitu ya, kangen banget. Tapi kan kita di sini mau menyembah dan juga memuji Tuhan dong. Makin berdiri dulu semuanya. Kita mau beritakan ke seluruh dunia kalau hari ini, bukan hari ini juga sih sebenarnya. Kalau hari ini kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mari kita nyanyikan lagu Hai Siarkan di Dunia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan suatu lagu dulu. Kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Apa yang akan ditanyakan Tuhan, kita ketik yang mana. Mari kita siapkan seorang yang Tuhan. Seorang anak
teman-teman. Shalom. Halo. Selamat malam semuanya. Selamat siang. Wah, ini contoh AB yang kini ngomong selamat malam, jawabnya selamat Natal. Amin. Ya, teman-teman sekalian, saya pernah membaca satu kalimat di RSCM, yang saya lupa di sudut mana, tapi sudah cukup lama. Kalimatnya bilang gini, saudara. Satu kali senyum membuat 500 syaraf kita itu rileks. 2 kali senyum, jadi berapa? 1000 syaraf kita rileks. Makanya, mari kita memberikan senyum kanan kiri depan belakang. Nggak apa-apa, nggak kelihatan mulutnya dan hidungnya. Yang penting kasih senyum dulu ya. Nggak ada kosongnya. Ya, saya lagi inget tadi ya. Ini saya nggak asing wajahnya siapa ya? Ini Jessica ya. Jessica-nya anaknya Lesliana ya. Iya tadi Reza Tabi bisikin ya. Maminya dia itu proses minggunya anak saya dulu saya. Jadi, nah ya, teman sekalian sebelum kita diterima Tuhan, yuk kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami supaya kami dapat dengar-dengaran akan firman Tuhan, kami merenungkan dan melakukan kehidupan kami dalam kehidupan kami dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelumnya apakah angle saya kelihatan? Saya kelihatannya. Oh, begini nggak kelihatannya? Nah, ini nggak kelihatan kan? Nah, halo. Ya. Mas sekalian, tema kita adalah The Coming of the King. Ya, kedatangan seorang raja. Teman-teman sekalian, saya ingin kalian coba untuk sebentar ya, ini kabelnya benar sekusut hati saya. Aduh. Kalian pegang telingamu sekarang, kanan kiri. Masih ada nggak? Kanan kiri, utuh nggak? Nah, tunggu. Pause dulu. Nanti saya mau di foto. Yes. Aduh, paling kok yang grogi ya. Oke, sekarang pegang hidungnya, nggak apa-apa, buka dikit ya. Hidungmu itu lubangnya ada berapa? 2. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Bingung ya. Ke bawah. Nggak ada ke atas kan? Atas dari talang air ya. Terus kalian pegang. Ada rambutnya nggak nih? Ada ya, semua ada ya. Nah, ada alisnya nggak? Ada ya. Ini benar-benar kayak bendungan sebetulnya alis ini ya. Ada bulu mata? Ada ya. Ternyata secara physically kita ini diciptakan oleh Tuhan itu sempurna, perfect. Berarti apa? Bicara tentang tubuh jasmani kita diciptakan begitu sempurnanya, apalagi hidup kita itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Wow, the image of God. Kita diciptakan gambar dan rupanya. Berarti singkatnya, kita itu fotokopiannya Allah. Meskipun kita satu sama lain berbeda. Saya sama contoh AB sama atau beda? Beda. Contoh AB boleh kesini sebentar. Lama juga boleh. Saya sama contoh AB sama atau beda? Bedanya? Terima kasih. Terima kasih. Itu memang fakta. Jauh ya. Ya, saya beda sama contoh AB. Meskipun saya oke lah. Saya buka kacamata, saya nggak pakai kacamata, tetap beda kan? Tetap beda kan? Tapi yang menjadi kemiripannya apa? Tangannya berapa contoh? 2 ya. Panjang tangan tuh tangan panjang. Panjang tangan. Oh, panjang tangan. Suka mencuri nih ya. Tangannya panjang, sama kan? Luasnya, jarinya semuanya sama kan? Cuman kita beda fisik, ya, beda latar belakang, tetapi satu yang sama. Saya sama Canto AB itu sama-sama diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Tidak cuma saya Canto AB, tetapi juga semua manusia. Makasih Canto, jadilah teraga. Ya. Nah, saudara, berarti apa? Meskipun secara fisikly kita berbeda, tetapi kita sama-sama diciptakan gambar dan rupa Allah. Berarti apa? Kita tuh representasinya Allah dalam dunia ini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita diciptakan begitu istimewanya oleh Tuhan. Karena apa? Kita tuh mencerminkan sifat-sifat Allah.
Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 singkatnya begini. Ayat 26 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Ayat 27 unik kalimatnya. Silakan kalian boleh buka gadget suci kalian, tetapi tolong IG semuanya ya yang tidak ada hubungan dengan gadget dengan Alkitab elektronik dalam nama Yesus kalian nggak buka ya. Saya percaya ya. Oke. Ayat 27. Silakan yang merasa wanita membaca, suaranya kenceng. Yang ada di rumah nggak apa-apa ya, nggak ada kedengaran ya. Kejadian 1 ayat 27. Yang merasa wanita membaca. Yang merasa bencong nggak boleh baca. Oke. Oke, berarti kamu cowok ya. Cowok tulen ini. Kejadian 1 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan. Yang cowok 2 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman sekalian ada satu kata yang diulang apa? Cipta ya kan? Yang menciptakan diciptakan dari kata dasar cipta. Itu diulang berapa kali? 3 kali. Secara tata bahasa Indonesia, kalian siapa sih ahli bahasa? Siapa? PC ahli bahasa? Katanya bahasa Mandarin Inggris. Hah? PC ya? Kamu bahasa kalbu tuh bahasa. Secara tata bahasa Indonesia, ini pemborosan kalimat, betul? Ya, nggak ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau saya nggak tahu, kalian dapat bahasa Indonesia gimana? Saya macam apa ini masih mirip-mirip ya, ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi saudara, ini firman Tuhan. Gak hanya sekedar, ditambah kata, ditambah kalimat, diulang supaya kita tebel. No. Ayat 27 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambarnya diciptakan mereka laki-laki dan perempuan, diulang lagi, diciptakannya mereka. Berarti kita itu representasinya Allah, berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Waktu Allah menciptakan dunia ini hanya satu kalimat, berfirmanlah Allah, jadilah tumbuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah kecoa. Berfirmanlah Allah, jadilah tikus. Ya kan? Tetapi berbeda waktu Allah menciptakan manusia, Alkitab mencatat, maka Allah menciptakan manusia itu, yaitu si Adam, ya, menurut gambar dan rupanya diciptakan mereka, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Berarti apa? Kita itu mencerminkan sifat-sifat Allah. Ada banyak sifat Allah, tapi saya highlight 3 hal saja. Allah itu adalah kasih. Ya. Kalian masih ingat yang ikut kebaktian hari Minggu pertama, tema KU apa? Yang khotbah cewek paling cantik di dunia menurut saya. Tahu aja ya. Ya. Tentang Allah itu adalah kasih intinya. Berarti waktu kita mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan, ini bukan cinta kasih asmara ya. Kita mengasihi, misalnya saya macam Abi, saya mengasihi sebagai rekan sepelayanan. Berarti saya mencerminkan sifat Allah dalam diri saya kepada Santo Abi. Sama dengan kalian semua. Dan sifat Allah adalah rendah hati, humble. Kalian boleh buka YouTube-nya GKPI Kartini, khotbah minggu yang lalu. Itu yang khotbah cowok ganteng, saudara. Tahu nih, kalau ya saya khotbah ya. Tentang kerendahan hati Maria. Ya, rendah hati. Be humble servant. Menjadi pelayan yang rendah hati. Waktu kita rendah hati, disitulah kita mencerminkan akan kasih Allah. Contoh waktu Maria, sedikit saya ulas sedikit khotbah saya minggu yang lalu di KU. Waktu Maria mengunjungi Elizabeth, ya kan? Maka melonjaklah bayi di dalam rahim Elizabeth. Siapa?
Siapa? Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes. Dan kalimat Maria adalah, dengan kata lain bilang ini, sebuah kehormatan sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Maria bukan petantang-petantang, oh ini loh, gua calon ibu Mesias. Enggak begitu. Lukas 1 ayat 46 dan sampai 55 mencatat bahwa justru Maria menaikkan puji-pujian. Nah, kita mencerminkan sifat Allah. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, berarti apa? Kita mencerminkan sifat Allah, kerendahan hati. Dan ini nggak gampang. Mencerminkan sifat Allah yaitu kita bisa mengampuni. Nah, teman-teman sekalian, tetap kita harus belajar tentang yang namanya mengampuni. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kita diberikan hak prerogatif, hak istimewa oleh Allah untuk berkomunikasi langsung, ngobrol, curhat sama Sang Pencipta kita. Melalui apa, saudara? Kita bisa curhat sama Tuhan melalui apa? Ini. Kita dapat berkomunikasi langsung dengan Allah betul melalui doa. Ya kan? Kita curhat, Tuhan, saya lagi andilau. Tahu andilau? Apa? Bukan. Andilau. Tuhan, saya lagi andilau. Antara dilema dan galau. Galau itu. Aduh, mana ya? Aku mau pacaran tapi nggak ada yang mau. Kasih ada loh. Tuhan, aku mau diputusin. Aduh Tuhan, aku lagi marah sama pacarku. Tuhan, gimana Tuhan? Kita lagi curhatnya sama Tuhan. Kita diberikan keistimewaan, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Dan kita belajar untuk mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita. Wow, hanya manusia, saudara dan saya. Nah, saudara sekalian, dan kita perlu menyadari bahwa kita adalah masterpiece-nya Allah. Ya, kita itu maha karyanya Allah. Bicara physically, tadi saya minta kalian untuk meraba beberapa panca indera kalian. Wah, kita tuh istimewa. Ya, saya mengutip ada satu quotes yang indah banget ya. Saya coba terjemahkan dalam bahasa saya, dan terjemahan bebas saya. Anda adalah maha karya. Anda dipilih sendiri oleh Allah. Anda dicintai. Anda adalah orang yang sangat berharga dan penting. Nah, kata Anda, kalian ganti dengan namamu sendiri. Ya, boleh ya, sama-sama ya. Nggak apa-apa, ini suaranya jadi berantakan kayak pasar, nggak apa-apa, sementara. Ya, kata Anda, namamu sendiri. Yang kencang ya, jangan berisi sebut namanya sendiri ya. Ya, aduh, gua risih. Brian adalah makanan. Oh bukan, nggak usah merasa, nggak ya, contohnya. Nggak usah risih ya. 2, 3. Sama kayak orang sangat berharga dan penting. Sekali lagi ya, kenceng ya suaranya ya. 2, 3. Saya lebih tegas lagi bahwa kita itu diciptakan istimewa oleh Allah. Yesaya 49 dan 16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap dalam ruang mataku. Saya mencoba untuk membandingkan dengan beberapa terjemahan, tetapi ini terjemahan ini jadi melengkapi ya. Di dalam King James Version dikatakan continually, secara terus-menerus. Ya. Di dalam Contemporary English Version katakan always in my thought. Kita itu selalu di dalam pikirannya Tuhan. Teman-teman sekalian, betapa istimewanya hidupmu di hadapan Tuhan sebagai anak remaja. Tetapi alangkah menyedihkannya kalau banyak anak remaja itu pada akhirnya apa? Bilang, saya udah nggak berguna lagi. Contoh, saya udah nggak berharga lagi hidup saya. Kok saya hidupnya kok begini-begini aja, nggak punya makna hidup, nggak ada artinya. Saya madesu, masa depan suram. Tetapi madesunya bisa kita ganti di dalam Tuhan. Kita madesu, masa depan sukses.
Saya mendapatkan gambar ini di Google, saudara. Waktu saya melihat gambar ini keren loh ya, keren ya. Yang lukis ini keren ya. Saya nggak tahu ini tangan siapa. Mungkin waktu dilukis-lukis gitu tangannya geli-geli gitu, geli-geli gitu ya. Tapi ini keren loh saudara ya. Kita tuh ini sebuah gambaran. Kita itu dilukis di telapak tangannya Tuhan. Tapi saudara, alangkah menyedihkannya. Kita itu selalu di dalam pikirannya Tuhan. Kita dilukis di telapak tangannya Tuhan. Semuanya rusak, hancur dengan yang namanya DOSA, dosa. Rusaknya fungsi tujuan hidup kita di tengah dunia. Makanya di antara kita seringkali masih merasa andilau antara dilema dan galau, saudara. Sehingga apa? Relasi kita dengan Allah tidak harmonis. Relasi kita dengan Allah tidak harmonis. Dan manusia itu punya kecenderungan berperilaku buruk. Betul nggak? Anak kecil nggak usah disuruh bohong, dia bisa bohong sendiri. Betul ya, contoh ya? Contoh nggak usah suruh bohong, bohong kan? Tapi nggak ngikutin papinya kan? Enggak. Anak saya juga gitu, saudara. Ini udah mulai bohong-bohong. Saya tanya, Cing, hari ini latihan piano enggak? Latihan, Pi. Ya, oke, saya coba cek ya. Enggak usah, Pi, jangan, Pi, enggak usah. Saya tanya, ini hari ini latihan piano enggak? Enggak, Pi. Aduh, saya enggak pernah ngajar dia bohong-bohong, saudara. Jangankan anak kecil, apalagi kita, saudara. Betul enggak? Ngomong bohong itu Rosel ada dua macam, ya, bohong putih, bohong hitam. Bohong hitam, bohong putih itu gimana ya? Bohong demi kebaikan boleh nggak? Bohong demi kebaikan, misalnya, ya ini kalian telepon di rumah udah jarang ya, tetapi waktu lalu saya pernah menjumpai gini, tolong ya kasih tahu kalau om ini, saya nggak sebut nama, ini sungguh-sungguh terjadi ya. Bilang papi lagi pergi, tapi papinya nggak pergi, saudara. Ya, nggak mau dicari. WA, nelpon, by phone, nggak mau diangkat. Nah, ngajarin bohong nggak ke anaknya? Bohong. Lalu terimalah telepon dari yang mencari papinya. Papimu ada, nak? Kata papi bilang kalau papi pergi, padahal papi ada enggak? Papi ada, kata papi. Anak kecil polos, saudara ya. Nah, saudara sekalian, nggak cuma bicara kebohongan, perilaku buruk manusia. Anak muda zaman sekarang, tapi saya yakin anak gemas semuanya baik-baik ya. Tapi saya nggak tahu realisasinya, tetapi saya punya keyakinan. Yang nonton bokep, masih bokep. Boleh enggak? Boleh kalau enggak ketahuan. Kata siapa? Kata iblis itu. Nonton bokep ya tetap aja dosa, saudara. Belum lagi, ya kita memanipulasi banyak hal. Ya, saya nggak tahu, saudara, selama PJJ apakah betul-betul ya sekarang namanya belajar dari rumah apa? Aduh, saya singkatannya banyak. Saya dulu PJJ ya, dulu PJJ, pembelajaran jarak jauh, sekolah online lah gampangnya begitu. Siapa di antara kalian yang sering tutup kamera, ditinggal tidur, ditinggal makan? Ayo buka kamera, sampai gurunya bibirnya keriting ngomongnya, saudara. Buka kamera, nggak buka kamera, nggak taunya tidur, saudara. Atau, nah ini ya, saya pernah ketemu sama satu jemaat kita ya, tapi anaknya, kamu lebih suka sekolah di rumah online atau di sekolah? Maksud aku lebih senang sekolah di rumah. Kenapa? Tidak ketahuan. Langsung setuju ya. Saudara, manusia yang diciptakan di image of God, akhirnya pergeseran dalam pikirannya, berperilaku buruk, cara berpikirnya seperti cara berpikir dunia. Dan manusia membutuhkan yang namanya pembaharuan di dalam kehidupannya. Nggak bisa enggak, saudara.
Relasi antara manusia dengan Allah sudah rusak karena perilaku manusia buruk. Manusia menikmati dosa, anak muda menikmati pornografi, anak muda menikmati free sex, anak muda menikmati kebohongan dan banyak hal. Manusia membutuhkan pembaharuan dalam kehidupannya, saudara. Makanya Allah dalam dunia ini melalui Yesus Kristus, melalui kedatangan Tuhan yang pertama, yang kita peringati kelahirannya pada bulan Desember ini, dan hari ini ditetapkan perayaan Natal generasi muda Gembala GKPI Kartini. Lahirnya manusia memperbaharui, perhatikan kalimat ini, saudara. The image of God menjadi imago Christi. Imago Dei yang sudah rusak menjadi imago Christi, serupa dengan Kristus. Inilah tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Oke lah, kita merayakan Natal dengan sedikit kemeriahan, nggak salah, saudara. Ya, pengurus panitia sudah Bapak siapkan segala sesuatunya, kelap-kelip lampu Natal, nggak apa-apa, saudara. Tetapi mari kita renungkan satu hal, kerusakan hidupmu, keberdosaan hidupmu, kalian harus mengalami namanya brokenness di hadapan Tuhan. Kehancuran hati. Tuhan, aku sudah berdosa. Aku sering melawan papi mami. Aku sering egois. Aku masih sering menikmati pornografi. Aku sering melakukan masturbasi. Aku masih melakukan onani. Aku sering kali nyontek. Aku sering kali egois dalam kehidupanku. Kita harus betul-betul, saudara, mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Sambutlah kelahirannya dengan kesungguhan hati. Mesiaslah satu-satunya imago Dei yang sempurna, menjadi teladan bagi kita untuk mengalami berakar kuat, bertumbuh sehat, berbuah lebat. Kalau manusia bilang begini, ya imago Dei saya udah rusak, saya mau memperbarui imago Dei saya, nggak bisa, saudara. The image of God, kejadian 1 dan kejadian 2, betul manusia hidup suci di hadapan Tuhan. Tetapi dalam kejadian pasal yang ketiga, kehancuran manusia menikmati dosa. Ya kan? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan? Yang dosa dulu siapa? Adam atau Hawa? Hawa makan buah kesemak kan? Iya, buah kesemak lagi. Buah apa? Hah? Buah apel. Ini saudara, ya sedikit intermezzo ya. Ya, saya yakin luas sekolah minggu kita nggak ada yang seperti ini ya. Tapi banyak luas sekolah minggu yang ini di tempat lain, di antah berantah gereja, di antah berantah dulu antariksa kali ya. Adik-adik, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebelumnya dia diiming-imingi suruh makan buah apel. Makanya gambar-gambar di PowerPoint, di slide itu kan, bahkan alat peraganya Hawa makan buah apel. Buah apel atau buah kesemak sih? Kan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau yang baik dan jahat. Itulah kehancuran imago Dei yang sudah Allah rancangkan begitu sempurna. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini setiap tahun kita peringati, memperbaharui, meriset hidup kita. Pandemik ini banyak orang bilang, waduh, nggak enak pandemik ini. Kita harus pakai masker, macamnya. Aduh, mau jalan-jalan ke luar negeri pun, ya oke lah, misalnya ke Meko ya, ke Amerika, kita nggak perlu karantina. Balik Indo, 10 hari karantina, banyak yang bergumul. Semuanya rasanya kita nggak nyaman, nggak nikmat. Tetapi saya melihat dari sisi yang lain, saudara. Allah mengizinkan, Tuhan mengizinkan adanya COVID supaya dunia ini nggak cuma Jakarta, tetapi kita juga secara pribadi dan juga secara dunia sedang di-reset ulang sama Tuhan, diinstal ulang sama Tuhan. Saudara, kalau kita punya laptop, sudah banyak virus, oke lah kita beli antivirus yang mahal yang bagus, tapi sudah ada virus harus gimana? Install ulang bukan? Betul ya? Install ulang ya? Harus reset ulang. Allah sedang mereset dunia ini. Dan kita diingatkan kembali. Kelahirannya
Yang kita peringati pada hari ini sedang meriset hidupmu dan hidupku. Saudara sekalian, di dalam Lukas 2:14, ini kalimat malaikat kepada siapa? Kepada siapa? Kepada para gembala. Katakan, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, tempat yang kudus, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata kemuliaan ini di sini menunjukkan keagungan, kemasyhuran Allah, di mana Allah yang maha agung, maha masyhur, maha mulia tidak dapat ditandingi oleh siapapun juga. Kemuliaan Allah itu turun, ada di tempat yang maha tinggi, dan kita diberikan namanya damai sejahtera. Ya. Bahasa Mandarinnya damai sejahtera apa? Ada yang tahu? Mandarinnya damai? Ping-an, bukan pingsan. Ping-an. Kita mendapatkan kedamaian di dalam hati kita. Dengan kata lain, Yesus datang ke dalam dunia ini juga memberikan kedamaian sejati kepada kita. Kita yang berdosa, kita nggak punya kedamaian sejati, tetapi dengan kelahiran Yesus kita diberikan kedamaian supaya kita hidup suci di hadapan Tuhan. Belajarlah cinta Tuhan. Ini merupakan sifat dan tindakan Allah dalam manifestasi dirinya sendiri. Dan disinilah kita mengalami namanya proses serupa dengan Kristus. Bagi saya pribadi, saudara, saya lebih menekankan proses daripada hasil. Yang terpenting prosesnya. Ya. Dalam belajar mengajar, ya, seperti anak saya juga hampir sama ya, cuma anak saya masih SD, kalian mungkin udah kuliah atau udah kerja. Kalian kan sekarang lagi dalam proses. Yang penting itu prosesnya, proses belajarnya. Hasilnya itu yang kedua, saudara. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami proses itu. Makanya, saudara, bicara kemuliaan, saya bandingkan dalam 2 Korintus 3:18 berkata demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Maksudnya, the imago Christi ini yang seharusnya kita miliki dalam kemuliaan yang semakin besar. Makanya saudara, sambutlah kelahirannya dengan kerendahan hati. Bukan dengan kesombongan. Ataupun mungkin kita merasa, aduh nggak apa-apa, Natalan, yang penting Natalan. Betul saudara, kita mungkin sudah Natalan beberapa kali dalam bulan ini. Ya, Natal sekolah lah, kalian udah kerja Natal karyawan, nggak salah saudara. Tetapi mari kita sambut kelahirannya dengan kerendahan hati kita, saudara. Bukan dengan keakuan kita, keegoisan kita. Tapi betul dengan kerendahan hati. Kita perlu ingat, jika kita tidak melihat bayangan salib pada palungan, kita akan kehilangan makna kelahiran Mesias yang sesungguhnya. Saudara, nggak salah kita bisa melihat dekorasi Natal yang meriah, yang bagus. Ya. Di kalian tanggal 25, ya 26, 25 sama-sama ibadah di gedung nomor 10. Nah, karena ada dekorasi yang wow. Tetapi ingatlah, itulah bayang-bayang salib yang Yesus waktu dia dilahirkan untuk dia harus menanggung dosa manusia. Karena apa? Dia dilahirkan untuk mati. Enggak cuma sekedar mati, tetapi dia memberikan penebusan dosa kita, memberikan garansi jaminan hidup yang kekal. Saya mau tanya, saudara, Calvin, kapan kamu nanti meninggal? Kapan mati, Vin? Ya. Kevin, kapan kamu mati, Vin? Bisa nggak hari ini? Mungkin.
Atau jangan sampai karena belum married. Kita nggak ada yang tahu, saudara. Sepanjang saya pelayanan, ini kontras kalian. Saya pernah melayani bayi yang berusia 3 bulan meninggal. Waduh, mama papanya nangis-nangis. Tapi saya juga pernah melayani ibadah tutup peti yang usianya 100 tahun. Cepat, saudara. Saya pernah punya teman adik tingkat, meninggalnya usia 39 tahun. Masih muda, anaknya masih kecil. Saudara, siapapun kita, pasti akan meninggal dunia. Bukan masalah berapa usianya, bukan masalah dengan cara apa kita meninggal, maaf mungkin dengan cara kecelakaan, dengan sakit, lepas dari itu semua. Yang terpenting kita punya garansi, saudara. Yesus yang kita peringati kelahirannya pada hari ini, dia adalah Yesus yang akan mati menebus dosa-dosa kita. Dan pada yang ketiga, dia akan bangkit. Kebangkitannya itulah yang memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Sepanjang kita menjadi kehidupan kita, nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, dia selain memberikan jaminan hidup yang kekal, dia juga memberikan kekuatan bagi kita untuk menang melawan dosa, melawan godaan iblis. Tuhan, aku udah dapat tiket, udah dapat garansi hidup yang kekal. Tapi aku masih menjadi hidup dalam dunia ini. Depan laptopku, aku diiming-imingi bokep. Depan laptopku, gampang aku bisa nyontek. Tapi kebangkitannya itulah yang memberikan dari kita kemenangan untuk melawan semua godaan dalam dunia ini. Tetapi ingatlah, pada yang ke-40 dia naik ke surga. Dia naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat buat kita. Jadi, dengan kata lain, saudara, kedatangan Yesus yang pertama sebagai Raja. Yesaya 9:5 dikatakan, sebab Sang Anak telah lahir untuk kita, pemerintahan ada di atas baunya, dan disebutkan orang Raja Damai. Raja di atas segala raja. Yang memberikan dari kita penebusan dosa, menyelamatkan kita, tetapi juga ingatlah second coming, kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia sebagai hakim. Jangan main-main dengan hidupmu, teman-teman sekalian. Godaan anak muda bagi saya pribadi, dibandingkan waktu saya remaja, jauh lebih berat sekarang dibandingkan mungkin saya dengan Cato Api waktu masih remaja. Dulu handphone aja mana ada. Ya. Carinya dulu telepon umum masih pakai uang Spektun. Gocaptun. Aduh, itu pun cari-cari gitu ya, bekas orang bau jigong, saudara. Sekarang kalian gampang sekali mengakses ke sesuatunya, saudara. Dulu waktu ya zaman kami masih manual, sekarang kita mau edit video apa segala macam gampang. Seperti saya pun PowerPoint ini gampang, tinggal ketik-ketik, saudara. Tapi di sisi lain ingatlah, kemajuan IT ini mengancam atau dan bentuknya sebuah peringatan bagi kita untuk kita hidup kudus dari bantuan. Kalau enggak, kapan kita meninggal kita nggak tahu, tapi begitu kita meninggal, ingatlah kedatangan Tuhan yang kedua kali ini menghakimi kita. Dia hakim yang adil, hakim yang nggak bisa disogok dengan apapun, saudara. Sebab itu nantikanlah kedatangannya yang kedua kali dengan kesucian hidup dan penuh pengharapan. Teman-teman, saya mengajak kalian untuk merenungkan satu hal. Yuk, kita belajar cinta Tuhan. Nggak akan sia-sia kalau di masa remaja ini betul-betul belajar cinta Tuhan. Karena memang tidak mudah kita belajar cinta Tuhan. Tetapi mari kita berjuang dan berkomitmen bersama-sama. Sebenarnya sekarang kita akan menyaksikan satu video klip ini. Ya, boleh lampunya langsung redupkan aja.
dan kita siapkan lilin yang sudah disiapkan oleh saudara sekalian. Di tangan kita sudah ada lilin sebagai simbol Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menerangi kita semua. Segala kenajisan, kekotoran hati kita, semuanya sudah ditelanjangi dengan Kristus. Teman-teman sekalian, sementara pemusik mengiringi satu lagu, apakah kita sudah seperti anak kecil di dalam video klip tadi? Atau kita melupakan Natal? Yang kita ingat kemeriahannya makan enak, padahal Yesus menunggu di depan pintu hati kita untuk kita menyambut Dia. Mari kita mengiringi dengan pujian Malam Kudus. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 1:9-10. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya berikan waktu sejenak bagi kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, supaya kita mengalami brokenness, kehancuran hati kita, bagi adalah orang berdosa. Mungkin di antara kalian masih sering nyontek, masih sering berbohong, masih sering nonton video porno, atau di antara kalian ada yang pacaran tetapi free sex. Mari datang pada Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan.
Dengan lembut kita nyanyikan ayat yang pertama saja. Sunyi senyap, siapa yang Tuhan, inilah diri kami yang mengalami kehancuran hati di hadapan Tuhan. Kami sebagai anak-anak muda, seringkali kami jatuh di dalam dosa. Kami sandarkan pada Tuhan dengan kehancuran hati. Di momen Natal ini, momen yang sangat istimewa bagi kami, agar hidup kami dibaharui, sehingga kami mengalami imago Christi. Kami menyambut kelahiran Juru Selamat dengan penuh syukur, dengan kerendahan hati. Ampuni kami Tuhan. Selama ini di antara kami ada yang sering nonton video porno, sering nyontek. Kami berlaku sombong dengan di antara teman-teman kami. Kami tidak bertanggung jawab di dalam pelayanan. Kami seringkali mencuri kemuliaan Tuhan. Dan begitu banyak dosa yang kami lakukan. Dan lebih lagi pada papi mami kami. Kami seringkali tidak patuh. Kami membangkang. Kami memberontak. Dan begitu banyak dosa yang kami lakukan. Dengan hati hancur, kami sebagai anak-anak muda datang di bawah kaki salib Yesus, mengakui akan semua dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Baharui hidup kami, sehingga kami betul belajar cinta Tuhan, sampai menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami siap hati, kapanpun kami akan dipanggil Tuhan. Bahwa Allah memberikan anugerah keselamatan bagi kami, kepastian hidup yang kekal, dan kami mau menjaga kesucian hidup kami di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuatkan iman kami, sehingga betul kami mengalami transformasi, pembaharuan di dalam hati, pikiran, kehidupan kami. Karena kami menyadari, meskipun kami melakukan dosa, tidak ada satu manusia pun yang melihat kami. Tetapi Allah Maha Tahu. Mata Tuhan di segala tempat mengawasi yang baik dan yang jahat. Kami diingatkan melalui Amsal 15 ayat yang ketiga. Tuhan Maha Tahu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kami semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Seperti yang sudah Farina sudah bawakan firman tadi, imago dari kita diganti menjadi imago Christi. Dan apa gunanya Natal kalau kita nggak mengundang
ibadah gunanya kita ngenalin Natal kalau Tuhan nggak ada di antara kita. Kita mau mengundang Tuhan supaya hadir di hati kita, agar Natal bukan cuma sekedar perayaan, tapi benar-benar perayaan bagaimana orang yang lahir dan akan datang untuk kedua kalinya. Natal di hati. Terima kasih ya Allah untuk ibadah Natal pada hari ini, dan biarlah pujian yang kami naikkan tadi sungguh-sungguh menggugah kami bahwa Natal bukan hanya tentang peristiwa yang terjadi 2000-an tahun yang lalu,
Natal bukan hanya sebuah momen perayaan yang berdampak di dalam sukaria kami di mall, nuansa-nuansa yang ada di internet dengan berbagai lagu yang bertemakan Natal. Tetapi Natal berkaitan dengan Kristus yang memenuhi hati kami. Hati kami yang kosong, yang seringkali kami coba isi dengan berbagai hal yang sampai kapanpun tidak pernah bisa terpenuhi. Terima kasih. Ialah Kristus layak terus kami andalkan untuk mengisi kekosongan di dalam jiwa kami. Kami bersyukur untuk ibadah Natal pada hari ini, dan kami akan lanjutkan dengan acara kebersamaan. Kiranya Tuhan juga yang hadir, sehingga di dalam sukacita kami, di dalam kebersamaan kami masih bisa menikmati dan memuliakan Tuhan. Dan kalau pada akhirnya selepas dari seluruh rangkaian acara ini kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, kami akan mengakhiri ibadah kami, termasuk yang ada di rumah kami masing-masing. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, seperti yang sudah Pak Wi bilang, ibadahnya memang sudah selesai, tapi kita mau main games. Ada MC-nya loh. Coba tebak siapa? Iya, betul. Ayo Vincent dan Brian. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Perdana. Iya. Ya, selamat pagi rekan-rekan Gema GKPI. Pagi. Pagi. Kan tadi kan WL udah bilang, udah doa penutup bukan berarti kan udah pulang. Kira mau ada apa Bu Beci? Enggak, nggak tahu. Kita mau adain games ya? Games. Ya, untuk gamesnya kita menggunakan gadget dong, sesuai dengan usia kita anak muda kan. Ya, boleh teman-teman semua siapin HP-nya sekarang. Ya. Siapin dulu. Untuk multimedia mungkin bisa kita ambilin Ya. kode kuisisnya. Kita bakal pakai Kahoot ya ini. Kahoot Tapi bisa. bisa. Kahoot. Ya, Kalau kalau kayak kuisis. Oke. ya. Nah, untuk kode baca ya, game ini 7716041. Ini belum. Yang di Zoom udah muncul dong. Kayak yang di Zoom juga ini bisa berespon ke host. Untuk konvensi mungkin bisa jelasin gamesnya seputar apa aja sih? Oh iya, nih jadi gamesnya kali ini kita mau main tentang ya temanya ya tentang Alkitab. Alkitab ya. Ya mengenai Natal. Latar. Ya teman-teman mungkin boleh belajar dulu sekarang selama 5 menit atau 10 menit. Nggak boleh buka Alkitab ya, nggak boleh buka Alkitab. Ya jangan mencontek ya. Nggak boleh curang, nggak boleh curang. Ya kita nggak bisa tahu sih, cuma ya itu untuk Ada pepoheng. kejujuran ya. Gitu. Kita tes kejujuran di sini, nggak boleh nyontek di sini. Oke, ada 5 orang yang masuk. Ada Popoh Hengki, Alfred Rio, Nico, Faith, Justin. Ada hadiahnya nggak Kak? Ada dong, masa nggak ada Ada. sih? Hadiahnya spesial. Adalah ilmu pengetahuan enggak hadiahnya ada. Nanti kita Hadiahnya kasih Oh indah sekali. yang menang. Spesial, ya. Ya 5 orang yang menang. Ya 5 orang yang tertinggi skornya nanti kita bakal kasih hadiah di akhir game. Saya nyumbang hadiah bisa. Boleh Pak? Boleh. Mobil. Wah. Brosurnya aja. Brosurnya aja. Oke, terima kasih. Ada berapa? Cika, Alexander, 15, Calvin, oke. 14. Yang belum join ditunggu joinnya pada game. 12. Wow, banyak. Oke.
Sekarang jam 11.20. Oke, ditunggu sampai 2 menit lagi mungkin baru bisa kita Iya. start. Kita startnya 11.30. 2 menit lagi. Bagaimana? Ngopi. Fokus. Boleh. 18. Kan tungguin 2 menit lagi. Kan 2 menit lagi. 2 menit lagi ya kawan. Sabar. Ya sabar deh anak muda. Gimana? Berapa? 21. Oke, 1. Ya, masih ada kesempatan untuk belajar. Belajar nggak boleh nyontek. Boleh HP, mungkin Anda mau menyebarkan kalau HP. Iya, boleh. Hadiahnya keren loh. Menarik banget. Wah, apa tuh, Pak? Apa tuh hadiah? Udah Kasih suka 7 cita juta. Itu hadiahnya. Itu hadiahnya. Ya. Ya, salah. Hadiah keren kok. Oke, sudah sampai jarumannya kelima. 5. Sekarang jam 11.25. 13 ya. Aduh, nggak bisa masuk nih, gimana ya? Ya udah di skip. Ya, di skip. Kamu Kita tunggu Kamu menunggu. Sudah 25. Paling ada 1 menit lagi atau 2 menit lagi gitu. Kita tunggu sebentar. Yang di Zoom udah masuk semua belum nih? Belum. Di Zoom. Masa? Tapi ada beberapa yang masuk. Oh. P siapa? P apa? P siapa? Tolong namanya. Tolong namanya. Iya. Tolong namanya yang jelas jangan P. Iya, jadi bingung ya nanti kalau mau dikirim gimana? Ini bukan di WhatsApp. P. Baik. Baik. Wah. Ada 23. Ya. Ya, kita mulai aja kali ya. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa lagi yang mana? Ini VIP tungguin. Nih, PD. Yang nggak bisa mungkin kalau tadi ya. Ya. nggak bisa kan? Oke. Oke. Kita lanjut aja, kamu langsung mulai. Oke, tolong admin bisa di start aja sekarang. Mulai. Oke. 44 orang ya. Oh, 25. Itu udah start. Oke. Oke. Nggak boleh nyontek ya. Tolong ya, jangan nyontek. Itu kejujuran ya. Nyontek berapa lagi? Baca nggak semuanya? Baca nggak? Di kota Bogor. Nggak banyak Bogor. Ada 15 orang nih jawab. Oh, wah. Ya, orang itu tinggal pada. Ya. Anu. Gampang ya soalnya, gampang. Gampang banget soalnya. Next. Oke, next. Ayo balap dong, balap, ayo balap. Jawab. Tapi kayaknya ini jawabnya cepet, nggak nyontek nih. Langsung gitu. Selamat pagi. Oke, next. Oke, next. Zakaria menjadi bisu karena
Bagus ya, hebat-hebat semuanya. Wah, salib. Oke, namanya dia siapa? Saya tidak tahu. Dia siapa dia? Kalau nggak tahu ada hadiah ya. Iya. Kalian memuji Allah karena Cinta Tuhan. cinta Tuhan. Banyak nggak teman-teman? Kalau nggak bisa kebaca, makanya di bawahnya. Itu tadi. Wis. Aduh. Itu nama jadi gue hilang Aisyah. Iya. Oke, Next. Dia menyanyikan Gloria in Excelsis Deo pada hari kelahiran Yesus adalah WL dan Singer. benar. Well Singer. Boleh salah ya? Iya, salah. Benar Singer. Ada buntu. Pak Abe kurang buka nih, Pak. Wah, poin ini. Wah. Teman-teman nanti belajar. Ayo kita lanjut. Next. Oke, next ya. Raja yang ingin membunuh Yesus kecil adalah Ya, Nero. Ya, silakan maju teman-teman kalau nggak baca. Sandrian deh. Jawabannya pasti Herodes. Jawabannya Herodes. Jawabannya Herodes. Cuma namanya saya nggak tahu. Oke, kita lanjut. Oke, next. Yesus disunat ketika kita berumur. Jawabannya 8. Nggak tahu. Makasih jawabannya. Aman-aman. Jawabannya antara A sampai D ini. Datang jam. Oke, kita lanjut. Wah, mantap. Next. Orang yang selamat bayi Yesus adalah orang yang ingin mati setelah melihat bayi Yesus adalah nggak boleh googling ya, nggak boleh googling. Google. Ini yang namanya layangan. Wah, itu dua lagi, Pak. Ayah jasmania Yesus berasal dari suku Bapak. Boleh buka kita Musuh Batak. Hokian nggak ada Hokian. Nggak ada Hokian nih, gimana? Hokian mah nggak ada. Siapa ini? Nomor satu siapa? Lanjut soal next. Lama masa pertunangan Yusuf dan Maria adalah sekitar 10 tahun. Kemarin paling Iya sama. Kita lihat. Wah, Wengki masih nomor 1 nih. Kita next. Ini berapa banyak kita? Iya, gue tadi nggak bisa masuk. Jumlah orang Majus yang datang menjumpai Yesus adalah Ribuan. mungkin 10 ya, 10.000.
Saya pernah kontrakan Dia ini. tidak menghentikan ya. Ayo, yang denger banyak-banyaknya harusnya tahu. Dengerin nggak tuh? Bukan itu 3 orang. Otaknya dihitung nggak otaknya? Ya kan orang, bukan orang. Terus kenapa di mana? 3. Yuk kita next. Saya ikut lagi deh tentang maju. Silakan Pak. Beda siapa itu? Bernadette siapaan? Oh iya. Bohong sekali. Karena hendak dibunuh Raja Herodes, Yesus dilarikan ke Kartini. Kartini. Ya bisa dia bersalah apa tadi? Oh, sih. Tapi dari agamaku tuh. Waduh, Koengki masih biar bertahan juara 1 ini. Curang. Wah, depan Koengki ada Alkitab nih. Hati dong. Oke, kita misal. Kaisar Romawi yang memerintahkan adanya sensus jelang kelahiran Yesus adalah sensus zaman dulu. Bagaimana? Benar. Jangan. Bagaimana antara mana sampai ini? Ini ya. Ya, next. Siapa nih? Wah, Koengki lagi. Waduh. Udah tinggal ya. Oke, kita next soal raja yang bukan nenek moyang jasmania Yesus adalah Siapa? Ayo, masih sih raja Herodes suka. Ada Herodes kan membunuh. Emang ada nabi yang namanya Asa? Oh, Koengki masih jual bertahan saja. Oh, raja. Yuk kita soal terakhir. Soal terakhir. Nubuat Nabi Yesaya mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang anak darah akan diberi nama Manuel. Itu atau Immanuel bukan? Yang nggak tahu ejaannya keterlaluan. Jawabannya Manuel. Yang nggak tahu ejaan ini ada jawabannya Immanuel pasti. Jawabannya Manuel. Kita lihat siapa juaranya. Suaranya nih. 500 kali. 500. Oke, kita next. Belum ya? Wow. Siapa yang di game? Gaby. Dari di Turki bisa di Turki supaya boleh maju untuk memberikan hadiah. Hai. Oke, jadi sebagai yang pemenang hari ini ada 5 ya, bisa dilihat di layar. Mari kita panggil dari juara kelimanya dulu. Mana tadi tulisannya? Rio apa Jessica ya yang udah 5 ya? Rio. Yang 4 siapa? Sama lah ya, udah siapa aja nih maju sini? Rio ya? Rio ya. Iya, iya. Ini adalah foto yang rajin baca Alkitab ya. Oke, siapa yang mau ngasih? Apa saya aja nih?
Mungkin Pak Musa ya. Halo Pak Musa. Oke, serah terima hadiah juara kelima. Ini hadiahnya sangat bermanfaat teman-teman. Kalian pasti menyesal nggak dapet. Yeay. Yang keempat kita panggil dulu si Jessica. Hai Jessica, cie. Ini contoh-contoh yang baru lagi tapi 85%. Enggak 75%. Oh iya. Itu dong. Mau minta sama siapa ya? Siapa yang ya? Oke, untuk juara ketiganya Gaby. Yeah. Ini contoh-contoh yang baca kitabnya 85% ya. Mamanya aja kan? Oh iya, minta tolong. Ini untuk kasih hadiahnya ya. Oh iya, nggak saya. Ya udah deh, jangan Pak Abe lah, boleh Pak Abe ya. Kalau kasih nanya kasih Ben. Juara keduanya tadi siapa? Aduh, anak baru kita. Kalian kalah loh. Parah banget. Cika, hebat banget kalian Pak. Dapat bocoran dari saya enggak? Kok gaya deh bocor ya? Yang kasih hadiah boleh Vincent Chandra ya. Ada banyak. Agak tenang. Ini contoh-contoh yang budgetnya 95% ya. Yang juara satu, kebanggaan kita semua. Senior kita semua. Oh, Hengki. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Ada hadiahnya dia. Boleh minta tolong untuk kalian. Oke, gimana teman-teman tadi kuisnya? Susah atau gampang? Gampang ya? Gampang. Yang paling susah yang mana yang paling susah? Oh iya itu Immanuel tuh, coba jelaskan. Kalian jangan kita bahasa Indonesia aja. Oh, kalau bahasa Inggris kan M2. Kalau bahasa Inggris kan M2. Itu toko buku. Oh iya mantap. Terus satu lagi tadi orang magis. Kenapa orang magisnya 3? Kebanyakan padahal tadi 3 terhitung. Dari barang yang dia bawa, yang mereka bawa tuh 3 macam. Oh, tapi sebenarnya nggak ada gitu. Belum tentu. Oh iya oke. Makasih. Nah, orang aja sih 3 kan? Oh iya. Apa? Ini yang bawa itu loh, yang lihat bintang itu. Oke, karena kita sudah selesai ibadah dan perayaannya, kita ngapain tadi? Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan ada acara Natal di umum ya di sebelah itu tanggal 25 Desember. Pembicaranya Pendeta Daniel, tapi bukan Daniel ini ya, Daniel Agus Gozali. Lalu ada penerjemahnya juga. Berarti bahasa Chinese ya? Oh, 2 bahasa. Sabtu tanggal 25 Desember jam 9 ya teman-teman ya. Apakah perlu daftar, Pak? Perlu. Oke, nanti akan di-share pendaftarannya ya. Lalu yang kedua, minggu depan kita tidak ada gema ya, tapi kita gabung ke KU jam 7.30 pagi ya teman-teman, bukan jam 10. Udah selesai ibadahnya. Lalu selanjutnya, nah ini untuk teman-teman yang belum mau memberikan persembahan secara nyata, secara manual, bisa melakukan transfer ke QR code ini, bisa pakai apa aja nih QR code-nya, multifungsi lah. Teman-teman di Zoom bisa dari sini ya. Lalu yang kelima, nah ini dia. Siapa yang belum follow IG cuma? Follow satu orang.
Saya muda. Nah, lalu ini ada juga line OA-nya Gemma, boleh di-add. Kalau misalnya, aduh aku belum join grup nih, nanti di-join. Lalu ini ada YouTube Gemma GKP juga, jadi kalau misalnya kalian ketinggalan ibadah, karena kesiangan bangun gitu misalnya ada acara, nah itu kalian boleh lihat cuplikan ulangnya dari YouTube ya. Kalau kalian tidak mau ketinggalan berita tentang Gemma, stay tune di IG-nya Gemma. Ya. Gimana kita selesai? Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.